tidak pernah ketemu kecuali pas rekonstruksi. Karena pada ketika tahu di Polda Jabar, saya juga mendatangi Polda Jabar pada tanggal 5. Kemudian tanggal 6 saya datangi lagi Polda Jabar. Nah, pada tanggal 7, karena informasinya semuanya sudah di Polda Jabar, saya mendatangi Polda Jabar pada tanggal 7 September 2016 bersama keluarga yang ditangkap. Nah, pada saat itu karena kekhawatiran orang tua waktu itu, orang tuanya udah nggak bisa ngelihat anak-anaknya, kemudian ada foto yang beredar. Akhirnya kami berinisiatif untuk melaporkan ke Propam Polda di tanggal 7 September 2016. Namun waktu itu saya tidak bisa mendampingi ke Propam Polda untuk buat laporan karena surat kuasa aslinya belum diterima oleh Polda Jabar. Jadi saya nggak ngerti surat kuasa asli yang saya serahkan di Polres Cirebon Kota nyangkut di mana. Untung sempat saya fotokopi dulu. Bu, saudara saksi, saya ingin melanjutkan tadi sebelum pertanyaan lain karena saudara saksi sudah menyinggung tentang laporan ke Propam Polda Jabar. Kami ingin mendengar keterangan dari saudara saksi, apakah laporan saudara saksi diterima, lalu apa proses lanjutan dari Propam Polda Jabar setelah menerima laporan dari saudara saksi? Bisa dijelaskan? Laporan ke Propam Polda Jabar tidak pernah ditindaklanjuti apa-apa. Saudara tidak pernah dapatkan surat pemberitahuan apa? Tidak sama sekali. Karena tidak pernah mendapatkan informasi apapun dari Propam Polda pada tanggal 13 September 2016. Saya juga bersama keluarganya melapor ke Komnas HAM. Saudara saksi pernah diperiksa di Polda Jabar, di Propam? Enggak pernah. Sebagai pelapor? Enggak pernah. Enggak pernah ketemu? Enggak pernah. Selain waktu awal hanya melaporkan? Ya. Tidak ada tindak lanjut lain? Enggak ada. Tidak ada surat dari Polda Jabar memberitahukan tentang apapun dari Propam? Enggak ada. Tidak ada? Ya. Sampai bergulirnya kasus ini ya? Ya. Oke. Mohon dicatatkan Mulia, ini keterangan sangat penting karena di dalam fakta persidangan ada kesan bahwa ini perkara Eko sudah pernah diperiksa secara etik di Propam Polda Jabar mengenai penganiayaan terhadap para terpidana terdahulu. Mengenai dari keterangan saudara saksi ini ternyata laporan dari kuasa hukum saat itu dari para terpidana belum pernah diproses laporannya di Propam Polda Jabar. Untuk dicatatkan saja di berita acara persidangan. Makasih yang mulia. Kemudian saudara saksi, kami ingin menggali lagi, bertanya, setelah tidak berhasil bertemu lalu saudara saksi ke Komnas HAM. Ya. Lalu apalagi yang saudara saksi lakukan? Ke Komnas HAM sebetulnya pengaduannya lebih rinci. Karena di situ dinyatakan kalau foto-foto ini juga dilampirkan ke Komnas HAM, kemudian juga di situ juga disebutkan ada Saka Tatal yang anak, kemudian juga disebutkan penangkapan yang tidak sesuai prosedur, semuanya disebutkan. Laporan pengaduannya arsipnya masih ada pada saya. Ada respon dari Komnas HAM? Responnya Komnas HAM pada tanggal 7 Januari 2017 mengirim surat ke Polda Jabar untuk mengklarifikasi apa yang saya sampaikan di tanggal 13 September 2016 ke Komnas HAM. Jadi setelah 4 bulan berarti ya? Ya. 4 bulan ya, baru direspon ya? Bukan direspon, Komnas HAM mengirim surat kepada Polda Jabar untuk mengklarifikasi laporan saya. Iya, artinya baru direspon oleh Komnas HAM kan? Ya. Saudara saksi melaporkan kan bulan September. Iya. Baru 13. Ada surat Komnas HAM ke Polda Jabar bulan Januari kan? Januari 2017. Ya, artinya 4 bulan sesudah saudara saksi melaporkan ke Komnas HAM. Ya. Sebelumnya tidak ada surat dari Komnas HAM atau apa? Tidak ada, karena surat itu juga diterimanya pada bulan Januari. Oke. Surat yang saudara saksi laporkan juga diterima bulan Januari maksudnya? Enggak, surat yang Komnas HAM meminta klarifikasi ke Polda Jabar kan tembusannya saudara saksi punya dokumen ya, tanda menyerahkan surat ke Komnas HAM tanggal berapa ya? Oke. Punya semua. Makasih. Ya. Saudara saksi sesudah saudara saksi melaporkan ke Komnas HAM ya, kan dijawabnya di Januari. Lalu yang kembali ke September ya. Tanggal berapa akhirnya berhasil bertemu dengan para terpidana dan siapa? Saya tidak pernah bertemu dengan semua terpidana.
terdakwa waktu itu sampai mereka rekonstruksi. Tetapi pada tanggal 15 September 2016, karena kan saya juga nyimpen nomor handphone, waktu itu masih handphone model klip. Saya waktu itu berulang-ulang karena saya terus cari tahu siapa yang bisa saya akses di Polda. Saya orang Cirebon, nggak ada akses ke Polda. Akhirnya saya dikasih nomor penyidik Polda Jabar yang orang Indramayu. Pada tanggal 15 September 2016, karena saya terus memohon agar saya bisa mendampingi dan hanya pada penyidik yang dari Indramayu itu mau yang berkomunikasi dengan saya. Namanya Pak Dodi. Pada tanggal 15 September 2016, saya dikasih kabar besok Sakatatal tahap 2 tanggal 16 September 2016. Saya kaget, loh kok udah tahap 2? Karena informasinya tanggal 15, di dalam surat kuasa itu kan saya tergabung dengan pengacara senior. Waktu itu saya menyampaikan, Pak, di tanggal 15 September setelah saya nerima telepon akan ada pelimpahan tahap 2. Saya bilang, Pak, besok Sakatatal dilimpahkan tahap 2. Saya nggak pernah ngedampingin. Waktu itu pengacara senior bilang, Tin, kamu pegang perkara ini sendiri. Apapun resikonya, kamu pegang sendiri. Mohon maaf, saya nggak bisa nyebutnya nama karena udah almarhum. Kemudian, kenapa Bapak nggak mau sidang? Si AA Karunya sudah dipanggil. Saya nggak usah pakai mic yang mulia.